firman-Mu. Bicaralah sama kami, ubahkanlah hati kami, biar hati kami ini menjadi tanah yang subur untuk firman Allah. Sehingga firman Allah boleh kami lakukan dan hidup kami boleh berbuah. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, biar semuanya hanya Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan, Engkau yang disembah. Berkatakanlah perkataan-Mu Tuhan. Tidak ada nama lain di tempat ini yang ditinggikan kecuali nama Yesus. Yang atas nama itu setiap lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami untuk firman. Di dalam nama Yesus kami doa dan ucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Oke, selamat hari Minggu Bapak Ibu. Ya, shalom buat kita semua hari ini ya. Saya percaya kita ada hari ini semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat. Men, hari ini kita akan belajar, tema kita bulan ini tentang doa. Iya, tentang doa. Terima kasih Leo. Ya. Untuk ilustrasi ya Bapak Ibu ya, supaya bisa gampang dimengerti. Hari ini kita akan berbicara tentang doa. Temanya adalah bagaimana berdoa yang Tuhan inginkan. Bagaimana berdoa yang Tuhan inginkan. Supaya doa kita bisa kita mendapat dari apa yang kita doakan. Karena jawaban doa kan ada 3 ya. Iya, tidak, dan yang ketiga iya, tapi tunggu. Nah, itu yang paling, dari 3 ini yang paling enak yang mana? Yang iya gitu ya, langsung iya. Tapi kalau iya tapi tunggu, itu kayak Abraham nunggunya 25 tahun. Ya cukup lama, tapi itu jawaban doa. Nah sekarang bagaimana caranya supaya doa kita itu diinginkan Tuhan? Kalau udah keinginan Tuhan, pastilah doa-doa kita menjadi doa-doa yang iya atau iya tapi tunggu. Nah kita akan belajar dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Tapi sebelum kita membaca perikop ini, kita akan coba dulu supaya kita sama-sama mengerti. Minggu lalu saya katakan apakah itu doa? Apa itu doa? Nah, ini saya salah itu. Apa itu doa? Doa merupakan komunikasi 2 arah antara manusia dengan penciptanya, manusia dengan Tuhan, manusia dengan Allah. Jadi doa itu adalah komunikasi, namanya komunikasi yang ngobrol. Komunikasi itu ada kalanya saya mendengar, ada kalanya saya didengar. Jadi doa adalah menyampaikan kepada Tuhan, tapi ada waktu di mana kita diam, tenang, supaya Tuhan berbicara dengan firman-Nya tentunya. Jadi doa itu komunikasi 2 arah. Nah kadang-kadang kita karena terlalu sibuk, kebanyakan doa-doa kita adalah 1 arah. Tuhan aku mau begini. Udah Tuhan makasih dalam nama Yesus, amin, kita pergi kerja. Nah, jadi kita jarang sekali untuk mendengar ya. Kemudian oleh karena doa itu adalah komunikasi, kita harus sadar bahwa semua kita makhluk manusia yang diciptakan oleh Tuhan, Tuhan menciptakan kita untuk kita bergantung kepada Dia, untuk kita berharap kepada Dia. Jadi dikatakan karena kita yang manusia diciptakan untuk bergantung kepada Dia, maka saat kita berdoa, bersekutu dengan Tuhan, itu melalui doa, itu merupakan saat yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Kenapa? Karena memang minggu lalu saya katakan kalau kita tahu doa itu adalah supaya kita memang kita diciptakan untuk bergantung, doa itu juga melatih kerendahan hati kita. Hanya orang yang rendah hati yang gampang berdoa. Kalau orang yang sombong dia pasti sulit. Kenapa? Karena dia pikir dia punya fasilitas,
dia punya semuanya. Jadi dia pikir nggak perlu, saya bilang minggu lalu ada mahasiswa saya bilang ngapain harus berdoa Bu. Pokoknya nggak berdoa pun setiap tanggal awal bulan pasti uang masuk Bu. Nggak pernah kekurangan, orang tua saya mampu, ngapain berdoa. Jadi orang yang sombong akan sulit untuk berdoa. Hanya orang yang rendah hati, kenapa? Karena dia tahu diciptakan dia untuk bergantung kepada penciptanya. Dia nggak bisa buat apa-apa di luar Tuhan. Dia sadar siapa dia sadar siapa yang menciptakan dia. Kemudian doa itu adalah nafas orang percaya. Namanya nafas, nafas itu merupakan kehidupan bagi kita. Artinya kalau kita berhenti berdoa, pasti itu ada dampaknya terhadap kehidupan rohani kita. Ya pasti ada dampaknya, kita kering, kita gampang marah. Karena apa? Enggak ada nafasnya. Enggak ada sesuatu yang mengisi kehidupan kerohanian kita. Itu doa. Nah sekarang Bapak Ibu kita akan melihat dari Matius pasal yang ke-6. Kalau kita udah ngerti apa itu doa, sekarang kita belajar dari Matius pasal yang ke-6. Ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Kita baca secara responsoria. Semua wanita dan di tempat ini baca ayat yang ganjil dan semua pria baca ayat yang genap. Kita baca bersama-sama semua wanita, 2, 3, ya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Iya, kita udah baca perikop ini, kita akan belajar dari konteks ini. Bapak Ibu kalau kita lihat ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Bagaimanakah berdoa, karena tadi tema kita bagaimana berdoa yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Kalau kita baca dari konteks ini ya, saya bicara dari konteks ini, dari perikop ini. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Bagaimana sih dalam berdoa menurut perikop ini. Kita baca tadi yang pertama, bagaimana doa dalam perikop. Jangan berdoa seperti orang munafik. Berarti kalau Tuhan bilang jangan berdoa seperti orang munafik, ada orang-orang memang yang berdoa seperti orang munafik. Karena ini firman Tuhan. Dia berdoa, tapi berdoanya, gayanya, gaya orang munafik. Nanti kita lihat, apa kata Alkitab? Ayat yang kelima dari Matius 6 tadi, dan apabila kamu berdoa, janganlah seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Menurut perikop ini, apa sih yang dimaksud dengan ciri-ciri orang yang berdoa itu dengan yang munafik? Yang pertama Bapak Ibu kalau tadi dikatakan apabila kamu berdoa jangan berdoa seperti orang munafik. Yesus sedang memberikan satu gambaran kepada orang-orang Farisi pada waktu itu yang cara doanya seperti ini. Orang-orang Farisi, orang munafik. Dikatakan yang pertama ciri orang yang berdoa dengan munafik. Nanti kita lihat. Suka mengucapkan doanya dengan berdiri. Jadi orang-orang pada saat itu, orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat mereka itu kalau berdoa itu suka berdiri dalam rumah ibadat. Terus kemudian di tikungan-tikungan jalan raya. Karena mereka pengen mempertontonkan kepada orang. Saya mau bilang Yesus pun pernah berdoa di jalan. Bukan masalah doa di jalannya atau tidak.
Tapi sikap hatinya nanti kita lihat kemudian dibilang apa? Tujuan berdoanya supaya dilihat orang. Yesus pernah berdoa di jalan, betul benar. Saya mau bilang doa bersama-sama kita dilihat orang memang gak jadi masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah ada tujuan yang tersembunyi di dalam hati kita supaya kita dilihat orang. Nah bahayanya adalah Bapak Ibu kalau kita berdoa supaya kita dilihat orang, kemudian kita pertontonkan sama orang, seolah-olah kita mau bilang nih lihat ini, aku berdoanya oke, aku lebih oke dari kau doanya. Saya mau bilang ketika hati kita ada seperti itu, kalau Bapak Ibu lihat, ayat yang kelima dikatakan sesungguhnya mereka sudah mendapat upah. Itu kurang ayatnya. Mendapat upah. Jadi Bapak Ibu kalau kita berdoa seperti orang munafik. Doa kita gak akan pernah kita akan mendapat jawaban dari Tuhan. Kenapa? Karena kita melakukannya seperti orang munafik. Supaya kita dipuji orang, saya mau bilang doa kita sudah dijawab sama manusia. Jadi kita nggak dapat yang dari Tuhan. Jadi kalau kita menganggap ini aku berdoa, ini aku jago ini berdoa. Doaku ini mantap, aku ini pendoa. Saya mau bilang pada waktu Bapak Ibu merindukan itu berdoa seperti orang munafik. Dikatakan Bapak Ibu sudah mendapat upahnya. Dan upahnya itu dari mana? Dari orang sekitar. Bapak Ibu dikasih aplaus. Wah mantap doanya. Wah dia keren, dia rajin. Oh doanya mantap, rajin doa begini. Sudah dapat upah dari manusia. Sekali lagi yang tahu itu hati kita. Tuhan kan melihat hati. Yang tahu hati kita waktu kita doa, kita panjatkan, kita naikkan doa. Kita yang tahu kepada siapa kita mau mengungkapkan. Komunikasi itu kita mau berikan kepada siapa. Apakah seperti orang munafik? Atau kita datang nanti yang selanjutnya. Dikatakan kalau begitu apa yang harus dilakukan? Kalau tadi doa orang yang munafik akhirnya mereka dapat upah dari manusia. Ayat yang ke-6-nya bilang begini. Sekali lagi Bapak Ibu ya, bukan berarti tidak baik doa dilihat orang, didengar orang karena kita doa bersama. Tapi perhatikan hatimu, apakah ada doa-doa seperti orang Farisi, doa dengan penuh kemunafikan karena pengen dipuji orang, karena pengen diagungkan orang, karena pengen dianggap bahwa engkau sangat rohani. Engkau hanya mendapat upah dari manusia. Ayat yang ke-6 bilang gini, tetapi, tadi ayat 5 kayak orang munafik ada kata tetapi. Jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, kemudian apa? Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka ini akibatnya, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tempat yang tersembunyi ini bicara tentang Bapak Ibu. Doa yang secara pribadi dengan Tuhan. Doa yang mungkin gak dilihat orang gak pernah tahu. Orang mungkin gak pernah tahu kita berdoa. Orang gak pernah tahu mungkin kata-kata kita. Tapi bicara tentang dikatakan kalau kita mulai. Tadi saya katakan doa dilihat orang bukan salah. Tapi doa yang dimulai dari kehidupan pribadi yang dibangun dengan Tuhan, itu akan mempengaruhi dengan kita waktu doa bersama-sama. Jadi tempat tersembunyi itu dikatakan, doa itu dikatakan masuk ke dalam kamarmu, tutup pintu. Itu bicara tentang gak ada yang lihat, tapi Bapamu lihat. Ini bicara tentang sikap hati. Bapamu lihat dan berdoalah. Kemudian kata tersembunyi dikatakan tadi masuklah ke dalam kamarmu, tutup pintu. Bapamu yang ada di tempat tersembunyi itu dalam bahasa Yunani itu dikatakan tamelon. Tamelon itu adalah ruangan yang diperuntukkan sebagai tempat penyimpanan harta benda.
Waktu saya mengenal, melihat kata-kata ini. Jadi pada waktu saya ada di tempat tersembunyi itu ada Bapa sediakan. Ada banyak harta benda. Tempat yang tersembunyi itu adalah di mana Bapa dengan saya berdoa, dan pada waktu saya berdoa di tempat tersembunyi itu tamelon, ada harta benda, ada berkat, ada sesuatu yang Tuhan sediakan. Ini sekali lagi bukan berarti nanti Bapak Ibu gak mau suka doa bareng-bareng. Tapi saya mau katakan semua doa yang dimulai dari doa kehidupan pribadi yang engkau bisa jaga hati pada waktu engkau doa bersama-sama. Saya mau katakan tamelon itu tempat tersembunyi di mana harta benda yang Bapa sediakan itu akan diberikan kepada kita. Baik pada waktu kita doa bersama, waktu kita doa secara pribadi dengan Tuhan. Doalah di tempat yang tersembunyi, yang cuma hatimu dengan Bapa. Engkau tidak perlu pujian dari orang lain, tidak perlu pengakuan dari orang lain. Pokoknya aku berkomunikasi dengan Bapakku. Mau bahasaku mungkin agak sedikit tidak seindah orang lain, tidak seperti orang lain bisa berpuisi. Tapi saya mau katakan, doalah di tempat tersembunyi, di mana engkau cuma fokus kepada Bapa, tidak kepada manusia, dan tidak kepada pengagungan orang lain. Ada banyak harta benda di situ. Doalah di tempat yang tersembunyi. Artinya tersembunyi kita tulus, konsentrasi, sungguh-sungguh dengan motivasi murni datang ke hadapan Allah. Maka ada jaminan Bapa yang akan mendengar seruan kita. Fokus. Sembah Dia. Kalau kita waktu doa puasa, semua orang fokus kepada Kristus. Fokus. Mungkin yang mimpin doa ada sedikit, mungkin salah-salah. Fokus kepada Kristus, bilang sama Tuhan, aku mau ada di tempat yang tersembunyi itu, di mana cuma aku dan Kau. Aku pengen Engkau mendengar suaramu, aku pengen Engkau bicara sama hidupku. Aku rindu Tuhan, inilah hidupku. Fokus kepada Dia. Kemudian, tadi yang pertama apa Bapak Ibu? Jangan seperti orang yang kedua, jangan bertele-tele. Orang karismatik biasanya ini, tapi kalau di sini nggak ada. Bertele-tele itu Bapak Ibu tuh namanya bertele-tele. Bertele-tele itu orang yang suka mengungkapi berkali-kali. Seolah-olah tidak percaya. Contoh, saya bilang misalnya nanti sama Ibu Christine. Bu Christine betul ya kita janji jam 3. Iya. Terus ketemu lagi, Bu Christine betul ya jam 3 ya. Datang lagi, kira-kira Bu Christine kalau bolak-balik saya ingati Bu Christine gimana? Kira-kira Bu, pasti jengkel. Ini orang kayaknya, kamu Lin kayaknya gak percaya sama saya. Udah saya bilang jam 3 pasti saya datang. Bertele-tele, doa itu suka bertele-tele. Kalau kita rame-rame misalnya udah didoain, Tuhan kami berdoa buat bangsa dan negara. Yang lain dukung aja, amin Tuhan kami berkati bangsa kami. Nanti bisa ada lagi, ya Tuhan berdoa Tuhan buat bangsa negara kami. Datang lagi yang satu doa buat bangsa dan negara kami. Seolah-olah cuma doa dia yang paling mujarab. Bertele-tele padahal banyak topik yang harus kita doakan. Enggak apa-apa, mungkin kita doa buat bangsa dan negara beda-beda ya. Ada untuk keamanan, ada untuk politik, ada untuk ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Enggak masalah, tapi maksudnya jangan terus menerus hal yang sama sudah didoakan yang satu, diulang lagi. Yang lebih parah disuruh dia doa makan, diulangnya lagi doa untuk bangsa-bangsa. Bertele-tele. Kalau lihat video-video TikTok, ada anak-anak lagi berdoa dia Tuhan. Berkatilah Tuhan bangsa dan negara kami. Oh, anak itu gak sabar dimakannya nasi. Amin, udah habis nasi. Bertele-tele. Bukan karena bertele-tele panjang ya kata-kata doa dijawab. Kita akan lihat ayat 7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele.
seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Nggak usah, bukan karena bertele-tele. Kalau kita lihat dari ayat ini, bertele-tele itu dalam bahasa Yunaninya sedikit-sedikit ya, batalegeo. Artinya diulang-ulang, di mana jika semakin diulang semakin keras. Dia pikir Tuhan akan makin dengar, cepat dengarnya. Karena apa? Orang-orang pada saat itu, orang Farisi, mereka kalau Bapak Ibu ada baca pada waktu mau menurunkan hujan, pada waktu itu ada mereka panggil Baalnya, panggil Baalmu, mana tahu lagi tidur. Mereka kuat-kuat panggilnya, Baal turunkanlah hujan. Kemudian mereka corek-corek, mereka siksa badan mereka. Dan mereka seperti mereka menganggap bahwa Tuhan itu sama dengan Baal. Harus kuat dulu, harus bertele-tele, harus berkali-kali diulang-ulang. Dengar, Bapamu tahu kebutuhanmu. Sebenarnya kita nggak minta pun dia maha tahu. Tapi dia Bapa yang pengen bangun komunikasi. Dia suka hubungan, dia suka berelasi. Makanya dia sampai mati di atas Kalvari supaya ada relasi kita yang tadinya terputus. Sebabnya dia suka kita berdoa, mengungkapkan tapi tidak bertele-tele. Karena orang Farisi pada saat itu mereka bertele-tele, makanya dikatakan firman Tuhan yang kedua. Bagaimana caranya supaya doa kita bisa diinginkan oleh Tuhan? Jangan bertele-tele, diulang-ulang. Karena kalau menurut ayat yang tadi, orang yang bertele-tele itu sama dengan orang yang tidak mengenal Allah. Kalau baca tadi di ayat yang 7. Mereka bertele-tele karena mereka tidak sama, yang tidak mengenal Allah. Orang kalau nggak kenal saya, dia akan curiga terus, ngomongnya bisa berkali-kali. Lin, tolong ya, nanti jam 3 datang. Kemudian datang lagi, ingat ya, jam 3. Di WA lagi, Lin, jam 3. Diulang lagi, ingat ya, jam 3. Bolak-balik diomongi. Kenapa? Karena dia nggak kenal siapa saya. Tapi kalau dia kenal, dia cukup ngomong sekali, dia tahu. Kalau saya ngomong, saya pasti akan lakukan. Sama Bapak Ibu, dengar baik. Nggak usah bertele-tele. Di situ terus begitu banyak topik doa yang mau kita doakan. Bapak Ibu tadi dikasih kertas sama Asher. Nanti di akhir dari khotbah, Bapak Ibu kalau nggak punya pena, Bapak Ibu nanti boleh bisa isi. Nanti kita akan sama-sama apa yang mau kita isi. Jangan bertele-tele. Ungkapkan Tuhan. Bukan karena bertele-tele dikatakan orang yang bertele-tele sama dengan orang yang tidak mengenal Allah. Bukan karena tadi di ayat yang ke-7, bukan karena banyak kata-kata doa dikabulkan. Tetapi memang karena Bapak tahu kebutuhan kita. Bapak tahu percis. Bapak Ibu bertele-tele itu kalau ibaratnya, atau Bapak Ibu pikir kadang-kadang kita saking mau bertele-tele dengan kata-kata yang puisi. Ngebayang enggak? Ngebayang enggak? Di sini ada Pak Peter sebagai seorang bapak. Kira-kira Pak, kalau misalnya ada anak Bapak datang terus Bapak mungkin lagi di kamar, mau minta sesuatu terus dia ketuk. Ketuk kemudian, Bapak buka pintu. Aku mau masuk. Begitu tolong buka Bapak. Begitu dibuka terus dia bilang, Bapak bayar uang sekolah. Bayar uang kosku. Bayar semua yang kuperlukan. Kira-kira Pak Peter, kira-kira gimana Pak Peter? Banyak kali kata-katanya Pak. Pasti Bapak akan menyesal punya anak seperti itu. Oh Tuhan, siapa yang salah ini? Mama Cynthia atau aku? Kita bisa apa adanya, kayak gitu sama Bapak. Ini bukan bicara tentang gak hormat. Ini karena pengenalan akan Allah. Kita bisa datang sama Bapak kita, Pak. Pak gimana, apa kabar Pak? Aduh Pak, Bapak tahu gak sekarang uang sekolahku harus dibayar. Kayak mana itu Pak?
tenang. Pasti Bapak kita ngomong bisa apa adanya atau kita picit-picit dulu kakinya atau badannya. Bapak tahu nggak Pak, aku mau ada acara ikut konser, harganya mahal. Tolong ya Pak ya, aku pengen ikut. Tenang, kusutlah Bapak dulu. Bisa apa adanya, maksud saya bisa mengerti Bapak Ibu. Pengenalan kita akan Allah bukan berarti kita jadi kurang ajar sama Tuhan, enggak. Tapi kita tahu rasa hormat, kita tahu siapa kepada siapa kita meminta. Kita tahu dia Bapa kita, dia tahu persis apa yang menjadi kebutuhan kita. Bukan karena panjangnya kata-kata, bukan karena banyak kata-kata dikabulkan. Tetapi karena Bapa tahu akan kebutuhan kita, amin. Apa yang menjadi pergumulan kita hari ini? Mari datang berdoa kepada dia. Kalau begitu, doa itu akan dikabulkan Tuhan apabila disampaikan dengan bagaimana. Kalau tadi jangan bertele-tele, kemudian yang pertama tadi jangan seperti orang munafik, kemudian yang kedua jangan bertele-tele. Kalau gitu bagaimana caranya supaya doa itu selaras dengan keinginan Tuhan. Sehingga pada waktu kita selaras dengan keinginan Tuhan, maka apa yang kita minta Tuhan pasti akan berikan kebutuhan, bukan keinginan. Karena keinginan kita nggak ada batasnya. Tapi Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Apa yang kita perhatikan agar doa kita dikabulkan? Yang pertama, berdoalah dalam nama Yesus. Dikatakan Yohanes 14 ayat 14, jika kamu meminta atau jika kamu berdoa sesuatu kepadaku dalam namaku, dalam nama Yesus, aku akan melakukannya. Jadi kalau berdoa itu selalu bilang dalam nama Yesus, aku percaya Tuhan akan memberikan kesehatan, Tuhan akan melindungi anak-anakku, Tuhan akan melindungi semua apapun yang seluruh keluargaku, pekerjaanku, kuliahku, sekolahku, Tuhan pasti memberkati. Aku percaya dalam nama Yesus. Doa yang diucapkan dalam nama Yesus kata Alkitab, itu pasti Tuhan akan melakukannya, dia akan menjawab. Sekali lagi, kita tetap dalam konteks itu kebutuhan bukan keinginan. Bisa ngerti ya Bapak Ibu ya? Kalau itu kebutuhan kita ungkapkan dalam nama Yesus, Tuhan akan melakukannya. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya supaya doa itu dijawab sesuai dengan keinginan Tuhan? Berdoalah dengan iman. Kita tahu iman adalah percaya sekalipun belum melihat. Dengan iman, Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Doa dengan iman. Ada satu cerita yang menarik. Satu kali ada beberapa pendoa dalam satu gereja. Mereka berdoa. Karena di sebelah dari gereja ada pabrik yang mengganggu kesehatan masyarakat termasuk gereja. Karena ada polusi yang secara rutin mereka keluarkan dari pabrik mereka. Kemudian karena itu sudah tidak lagi membuat aman, tidak lagi kondusif bagi kesehatan masyarakat sekitar. Gereja mulai berdoa, para pendoanya berdoa. Berdoa terus 1 tahun, belum juga terjadi apa-apa. Intinya pada tahun yang keberapa kemudian pabrik itu tutup. Padahal para pendoa ini terus berdoa supaya pabrik itu karena sudah tidak kondusif lagi bagi masyarakat banyak. Sudah mengganggu kesehatan. Pada waktu pabrik itu tutup, ironisnya para pendoa berkumpul. Ngomongnya begini, kok bisa tutup ya? Yang doa tadi siapa? Begitu tutup, dia yang ngomong, kok bisa tutup ya? Kenapa? Karena kita terbiasa cuma lata-lataan. Kita tidak berdoa karena kita percaya bahwa Tuhan menjawab doa. Jadi pada waktu berdoa, supaya doa kita itu selaras dengan keinginan Tuhan, mari kita berdoa dengan iman. Amin.
kita berdoa dengan iman, apa saja Tuhan pasti akan jawab sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian sesuai dengan kehendak Tuhan. Ayat 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya apa? Menurut kehendaknya. Makanya tema kita ada di dalam pasal yang sampai yang ke-15, ayat yang ke-6 sampai yang pasal 1 sampai 15. Jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Jadi doa yang sesuai dengan keinginan Tuhan adalah doa yang disertai dengan kita memahami, kita mengerti ini adalah kehendak Tuhan. Bukan kehendakku, bukan keinginanku, bukan untuk memuaskan aku. Tapi ini aku tahu ini kehendakmu Tuhan. Ada doa yang gak mungkin Tuhan gak jawab, saya pikir. Yang merupakan kehendak Tuhan. Apa itu? Waktu kita berdoa, Tuhan selamatkan keluargaku. Tuhan selamatkan seluruh keluargaku. Selamatkan mamaku, selamatkan papaku, selamatkan kakak adikku. Saya percaya itu kehendak Tuhan. Doalah. Bergumul berdoa. Karena sekali lagi doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan adalah, doa yang diinginkan Tuhan adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan dengan kehendak kita, bukan keinginan kita. Kemudian apa lagi? Doa itu akan dikabulkan kalau dengan hati yang benar. Ayatnya Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, doa orang yang benar. Bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Dengar baik Bapak Ibu, kita semua sudah dibenarkan oleh Kristus. Bukan karena perbuatan baik kita. Jadi pada waktu kita berdoa, milikilah hati yang benar. Seperti apakah hati yang benar? Kita akan lihat. Hati yang benar yaitu hati yang bersih dari hawa nafsu. Tadi dikatakan doa orang benar bila dengan yakin, hati yang benar kita sudah dibenarkan. Hati yang benar itu seperti apa sih? Doa yang tidak lahir dari hawa nafsu. Yakobus 4 ayat 3, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Kenapa? Kamu salah berdoa sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk apa? Memuaskan hawa nafsu. Udah punya rumah 1 gak puas terus. 2, 3 dipaksa terus. Pokoknya gak apa-apa punya 4, punya 10 rumah gak masalah. Tapi jangan untuk itu memuaskan hawa nafsumu, kedaginganmu. Pengen dilihat orang, pengen supaya macam-macam hawa nafsu. Kesombongan pun itu merupakan hawa nafsu. Penuh dengan hawa nafsu. Udah punya istri 1 berdoa, Tuhan kapan kau panggil istriku ini? Udah capek aku sama dia Tuhan. Udah terlalu sabar aku Tuhan. Udah gak tahan aku Tuhan. Kalau bisa lalukanlah dia daripadaku. Wih, kayaknya rohani. Tapi saya mau bilang itu hawa nafsu Bapak Ibu. Satu kali saya pernah mengikuti satu doa. Jadi tiba-tiba ada seorang anak gadis bernubuat. Pendetanya udah punya istri. Dia bernubuat gini, kata Tuhan nanti istrimu meninggal dan kau harus nikah sama aku. Itu doa hawa nafsu. Pakai kubuat, bukan nubuat itu, kubuat. Bedakan nubuat sama kubuat. Kalau nubuat datang dari Tuhan, kalau kubuat datang dari daging, dari hawa nafsu. Di sini nggak ada. Ya, di sini kalau doa semuanya untuk Kristus. Kemudian apalagi hati yang benar itu apa? Nggak ada maksud jahat di dalamnya. Mazmur 66 ayat 18. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Ada niat jahat.
Tuhan kasih aku Tuhan. Kasih aku uang banyak biar dia tahu Tuhan. Tuhan tolong aku Tuhan. Bikin dia celaka Tuhan. Biar dia tahu Tuhan. Itu doa yang punya maksud jahat. Doa Tuhan, aku udah disakiti, aku berdoa Tuhan. Bikin dia celaka Tuhan. Doa itu kan kata-kata. Saya punya sebuah pengalaman Bapak Ibu, sejak saat itu saya bertobat. Satu kali, pada waktu ada satu peristiwa, dompet saya hilang. Di dalam dompet itu pada waktu itu saya disuruh gereja untuk membawa pemuda-pemudi. Untuk ada acara leadership. Saya sebagai ketua, uangnya tentu banyak. Pada waktu itu saya masih mahasiswa. Pada saat itu saya bilang dompet saya hilang. Terus semua orang gak percaya. Orang bilang gak mungkin hilang. Itu ditelap itu sama dia. Kata orang Medan kan ditelap gitu. Ditelap itu sama dia. Bohong dia itu. Saudara tahu pada saat itu, sejak saat itu saya belajar. Hati-hati dengan doa. Hati-hati karena doa itu, hati-hati dengan perkataan. Karena perkataan itu doa. Tahukah Bapak Ibu pada saat itu tentu saya akhirnya gak enak saya. Dipikir orang benar saya yang makan. Apa yang saya lakukan? Saya masuk ke ruang doa, saya berdoa semalam-malaman. Tahukah Bapak Ibu apa yang keluar dari mulut saya? Saya bilang begini, Tuhan besok siapa yang mencuri uang itu, bikin sakit perutnya. Simple, sebagai pada saat itu saya sebagai orang mahasiswa. Saya gak bisa ganti uangnya gede. Bikin sakit perutnya. Tahukah Bapak Ibu, tepat jam 12 siang, tiba-tiba dari rumah sakit Santa Elizabeth, ditelepon. Halo, ini benar? Ya ini karyawan gini, iya betul. Ya saat ini dia kami temukan jatuh di jalanan. Dia lagi hamil, jatuh dan bayi dalam kandungannya gugur katanya. Pada saat itu Bapak Ibu, saya langsung bilang sama pemimpin gereja pada waktu itu. Insting saya benar dia yang mencuri. Saat itu pemimpin gereja gak percaya. Kamu, dia itu sekolahnya tinggi, cantik orangnya. Kamu bisa aja. Coba kamu ingat-ingatlah uang itu di mana kata. Wah, tetap gak percaya. Bapak Ibu tahu, beberapa bulan kemudian dia hamil. Pada waktu dia hamil, dokter bilang, dua-duanya ini ibu harus memilih. Bapak suaminya harus pilih. Yang hidup bapaknya atau anaknya? Ibunya atau anaknya? Pilih yang mana? Bapak gak hamil ya. Pilih yang mana? Ibu atau anaknya? Pada saat itu Bapak Ibu tahu apa yang dilakukan suaminya? Saya ditelepon, Ibu Alin tolong datang. Saya sudah di Pekanbaru. Waktu itu peristiwanya udah di Medan. Saya udah di Pekanbaru. Saya disediakan fasilitas, saya terbang. Kemudian pada waktu saya sampai, itu tiba-tiba ibu yang hamil, itu terseot-seot. Kayak suster ngesot, datang sama saya pikir ini apa? Saya bilang, Bapak Ibu tahu apa dia bilang? Kak Alin tolong cabut kata-katamu. Hari ini sudah 2 kali aku mengalami masalah dengan perut aku. Kak Alin ingat dulu Kak Alin bilang, Tuhan, kalau siapa yang mencuri itu perutnya sakit. Sampai hari ini aku bermasalah di sini. Kak Alin ampuni aku dan lepaskan kata-kata. Pada saat itu saya minta ampun sama Tuhan. Saya nangis, saya peluk dia. Saya katakan saya lepaskan pengampunan. Dia bilang Kak Alin aku yang mencuri dompetmu. Pada saat itu aku lempar taruh di taksi. Aku berharap taksi itu mengembalikan ke gereja. Dan nanti dibilang, nah kan kesalahan Kak Alin, ternyata tukang taksi tidak mengembalikan dompet saya. Sejak saat itu saya hati-hati dengan perkataan. Karena kata-kata itu doa, kan komunikasi. Pada waktu itu saya minta maaf dan puji Tuhan. Sampai hari ini anaknya sehat, dia beri nama Yosua. Waktu saya lepaskan kata-kata saya, saat itu anaknya lahir dengan baik. Dan dokter bilang puji Tuhan. Jangan dengan maksud jahat, saya sebenarnya karena kesel. Orang nuduh,
menuduh saya pasti yang bikin, yang ngambil itu uang. Dengan maksud jahat. Doa, kata-kata itu berkuasa. Sebabnya hati-hati di dalam berdoa. Kemudian dengan hati yang benar itu artinya jangan dengan kebencian. Markus 11 ayat 26 dikatakan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Doa Bapa kami yang kita pelajari, ampunilah Tuhan. Ampuni mereka apa yang mereka enggak tahu yang aku lakukan. Jadi sebelum kita berdoa, pastikan lepaskan pengampunan. Di dalam hidup ini kita punya emosi-emosi negatif. Kita bisa marah, kita bisa kesal, kita bisa kadang-kadang berang sama seseorang. Tapi saya mau katakan kalau engkau mau doamu yang dijawab, lepaskan pengampunan. Lepaskan. Nggak bisa kalau Bapak Ibu satu dengan yang lain kita di sini saling benci, saling curiga. Waduh dia enak kali dia begitu, waduh yang ini begini, saya mau katakan stop. Kalau kita mau Tuhan melakukan ini kegerakan rohani di tengah-tengah kita. Kalau kita merindukan itu, saya mau katakan mari kita saling mengasihi. Karena Alkitab katakan waktu dengan kasih itulah dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Lepaskan pengampunan. Bapak Ibu ada kesal dengan siapa? Bapak Ibu ada tidak sesuai dengan siapa? Di dalam hidup ini tidak ada yang ideal. Bagaimanakah mempertemukan ideal dengan realita? Saya mau katakan, selesaikan hatimu datang kepada Tuhan. Kalau engkau berkata, Tuhan aku sulit mengampuni dia. Tapi karena ini kehendakmu, karena ini merupakan menjadi penghambat sama aku. Hari ini aku mau datang, Tuhan ampuni aku. Dan aku mau melepaskan pengampunan buat dia. Wah saya yakin. Tapi kalau kita penuh dengan kebencian, curiga. Satu sama lain benci, tapi kita duduk sama-sama doa. Ngebayang enggak? Sama-sama duduk berdoa tapi semua satu sama lain punya benci, punya curiga. Kayak ada persaingan, kayak ada ini aku nih paling ngetop nih, ini dia lebih cocok ini. Saya mau katakan stop. Kalau mau melihat sebuah kebesaran dalam gereja ini, yuk kita bareng-bareng lepaskan pengampunan. Apa yang sudah Tuhan izinkan apapun itu dalam gereja kita. Mari kita katakan aku mau support. Aku mau sungguh-sungguh, aku mau melepaskan kasih. Oh, kalau di gereja ini atmosfer kasihnya keren. Wah saudara tahu orang masuk itu atmosfernya beda. Enak. Tapi kalau ada kebencian susah kita. Kesombongan. 1 Petrus 3 ayat 7, demikian juga kamu suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Jangan karena lemah, rupanya kata Alkitab istri itu lemah. Karena lemah dibogem terus. Ngomong kok ngomong, enggak jadi Pak. Apa akibatnya? Hormatilah mereka sebagai apa? Teman pewaris. Bapak-bapak, yang ada istrimu di sebelah bilang, kau teman pewarisku. Iya. Hormati dia, kemudian apa? Teman pewaris dari kasih karunia. Yaitu apa? Kehidupan. Sama-sama bapak-bapak yang jawab. Yang baca ini. Yang terakhir ayatnya. Dua, iya. Ininya aja baca, ininya aja ini. Dua, iya. Kok panjang kali ya? Halo Bapak, ini aja baca. Supaya doamu jangan terhalang. Ayo, dua, iya. Iya, bapak-bapak, siapa yang suka pukul istrinya, bogem istrinya, itu doamu akan terus terhalang. Ada yang masih bogem istri di sini? Bogem itu apa itu? Mukul. Orang Medan bilang dibogem, dipukul. Kayak tempat latihan tinju istrinya.
Iya, masih ada? Iya. Sikit-sikit kalau ngomong sama istrinya, bodoh kali kau. Istri yang apa, yang kalau itu di luar otoritas saya itu. Iya, kalau istri-istri yang suka malah sama suaminya nggak mau tunduk, bertobat juga. Iya ya, sama-sama bertobat kita. Jangan sombong, jangan sombong. Ya, yang semua kita jemaat di sini, ayo kita nggak usah sombong lah. Hidup satu kali, Bapak Ibu, teman. Hidup ini cuma satu kali, nggak ada hidup dua kali. Setelah itu kita bersama dengan Bapa selama-lamanya. Mari kita tata hidup yang satu kali ini dengan kerendahan hati. Amin. Satu dengan yang lain kita saling rendah hati. Selanjutnya, sedikit lagi waktu khotbah udah hampir habis. Contoh doa dengan kesombongan. Nah ini kalau kita baca. Dia bilang nih, ada doa orang Farisi sama ahli Taurat apa? Menganggap dirinya benar, ada orang Farisi dengan pemungut cukai. Coba lihat, Farisi itu doanya. Orang sombong itu doa begini. Ayat 11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua yang lain. Wah. Kemudian apa lagi? Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, juga seperti pemungut cukai ini. Wah, sombong yang luar biasa. Kita pikir hanya kita yang sejengkal lagi baru ke sorga. Kalau orang yang lain jauh. Sombong, merasa diri lebih layak berdoa. Yang lain gak layak. Ini cuma kami yang bisa berdoa karena apa? Kami ini yang kudus, yang dikhususkan. Dengar baik Bapak Ibu. Doa itu komunikasi, semua orang punya punya tempat, punya akses langsung, tepatnya gitu, punya akses langsung datang kepada Bapa. Nggak perlu melalui pendeta, melalui ini. Kalau Bapak Ibu mau datang sama dia. Nggak usah sombong, tapi coba lihat orang yang pemungut cukai ini. Ini tadi dia bilang, aku berpuasa 2 kali seminggu nih orang Farisi tadi. Aku memberikan 1/10. Jadi dengar baik Bapak Ibu, bukan hanya di perjanjian lama ada 1/10. Bapak Ibu, tapi saya nggak khotbah ini. Nanti sekali kita khotbah kupas tentang 1/10-an. Siapa di sini yang nggak kasih 1/10 dari penghasilannya? Saya mau bilang Bapak Ibu, Alkitab katakan Tuhan bilang dengan berani, uji aku. Tuhan itu seolah-olah sedang bilang gini, kalau kau kasih perpuluhan, nih coba aku nih, kalau kau nggak diberkati. Dia bilang aku ngasih 1/10. Kemudian apa lagi? Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, dia berani ke langit dan berkata apa? Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Ini orang yang rendah hati. Jadi Bapak Ibu, bukan karena Bapak Ibu kasih 1/10 diberkati, maksudnya dijawab doa, bukan. Memang Allah adalah Bapa yang tahu kebutuhan kita. Tapi kalau kita memberi 1/10 itu karena bukti ketaatan kita kepada Kristus. Selanjutnya, dengan cepat Bapak Ibu, akan habis ya. Doa akan dikabulkan Tuhan apabila disampaikan dengan sepakat. Sepakat, Matius 18 ayat 19, ini yang terakhir. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun. Sepakat tapi meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Saya tutup dengan kisah ini Bapak Ibu. Lukas 5 ayat 1-6. Saya nggak baca, saya akan sampaikan. Kira-kira kisahnya seperti ini. Pada waktu itu, nanti kita akan masuk dalam ilustrasi ini. Pada waktu itu Petrus menangkap ikan. Kemudian dia capek sehari-harian. Sehari-harian kata Alkitab tidak mendapat apapun. Dia udah bersihkan jala,
pada waktu dia bersihkan jala, Yesus datang kepada dia dan perahu dia katanya begini kepada Petrus. Petrus, bertolaklah ke tempat yang paling dalam. Pada saat itu Petrus bilang gini, Tuhan, aku sudah ke situ semalam-malaman. Saya mau dengar baik Bapak Ibu, Petrus itu adalah ahli. Dia nelayan, dia jagonya menangkap ikan. Tapi pada waktu itu dia bilang, Tuhan aku udah seharian di sana, udah semalaman, sekarang udah pagi. Semuanya ikan pasti udah gak ada. Tapi pada waktu itu Petrus bilang, Tuhan bilang sama Petrus, bertolaklah ke tempat yang paling dalam. Petrus pernah ada di tempat yang paling dalam itu. Petrus pernah menikmati banyak berkat dari tempat yang paling dalam itu. Tapi Tuhan bilang, Petrus bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Saya mau katakan sama Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pada waktu kita lahir baru, pada waktu kita pertama kali mengenal Kristus, mungkin kita pernah punya pengalaman begitu hebatnya doa kita. Punya satu relasi yang dekat dengan Tuhan. Kita pernah ada di tempat di mana kita menikmati hubungan yang dekat dengan Bapa. Tapi berjalan dengan pengalaman-pengalaman kita, berjalan dengan kehebatan-kehebatan kita, berjalan mungkin dengan berkat-berkat yang semua kita dapat. Kita mulai jauh dari tempat yang dalam. Kita pernah ada di situ, kita pernah menikmati tempat yang dalam. Kita pernah menikmati betapa indahnya bersama dengan Tuhan. Tapi itu cuma memori pada hari ini. Hari ini Petrus pernah ada di tempat yang dalam itu. Tapi Tuhan bilang pergi ke tempat yang dalam itu. Kalau saya mau kasih ilustrasi tempat yang dalam itu. Ini bicara tentang, iya Bapak Ibu, kita pernah bicara pohon dan ranting. Kalau ini kehidupan doa kita, kalau ini kehidupan kita, saya bisa minta, Kania sebentar Kania, sebentar Kania. Bapak Ibu, kalau ini kehidupan rohani kita, ini anggap kita yang di dalam. Bapak Ibu, kita pernah khotbah bahwa, pernah dengar bahwa jika aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku, mintalah apa saja. Tempat yang dalam itu bicara tentang hadirat Allah. Tempat yang tersembunyi antara kita dengan Tuhan. Bapak Ibu, pada waktu kita pergi ke tempat yang dalam, itu sama seperti Tuhan ini adalah, dia adalah air kehidupan. Setiap kali engkau masuk ke tempat yang dalam, Alkitab katakan marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Setiap kali engkau datang bersekutu dan berdoa kepada Tuhan, engkau masuk ke tempat yang paling dalam hadiratnya, engkau akan dibasahi. Kehidupanmu terus akan disegarkan. Engkau akan merasa segar. Hari demi hari, Alkitab katakan orang-orang yang menantikan aku sama seperti Raja Wali. Dia lari, engkau beraktivitas. Dia berjalan tapi gak pernah lesu. Kenapa? Karena dia selalu ada di tempat yang paling dalam. Dia izinkan Tuhan menyegarkan hidupnya. Setiap kali kita datang, air hidup itu menyegarkan kita. Setiap kali kita datang dengan letih, lesu, berbeban berat, dia akan memberikan refresh kata Alkitab. Dia beri kesegaran, dia beri kesegaran, dia beri terus engkau kesegaran. Terus kata Alkitab, kasih Tuhan, rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Kali ini kalau Tuhan bicara kepada Petrus, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Hari ini jemaat GKKD, saya nggak tahu keadaan kita bagaimana. Apakah kita masih punya relasi yang dekat dengan Tuhan? Berdoa di tempat tersembunyi, berdua dengan Dia. Mengizinkan Dia membasahi semua hati kita. Membasahi seluruh kejenuhan, kekeringan dalam hidup kita. Doa bukan sekedar memori masa lalu. Petrus pernah ada di tempat yang paling dalam. Tapi Tuhan katakan bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Dia pernah ada di situ. Hari ini jemaat GKKD yang sama Tuhan katakan. Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Bertolaklah. Izinkan Dia menyegarkan hidupmu. Kalau engkau berkata berat sekali. Aku udah mulai jenuh.
Aku udah mulai merasa begini, doa-doa kita semuanya mungkin sepertinya tidak dijawab oleh Tuhan. Hari ini bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Izinkan Roh-Nya mengairi hati kita semua. Doa akan menjadi doa kalau dia dikerjakan, bukan sekedar dipublikasikan atau diperkatakan. Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Kalau engkau pernah punya memori dekat dengan Tuhan, pernah satu titik di mana engkau merasakan dekatnya dengan Tuhan, hari ini bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Jangan terlalu sibuk, jangan terlalu bilang gak punya waktu. Kita bisa kok jawab WA, artinya kita pun bisa punya waktu 1 menit kah, 5 menit kah, 10 menit, tapi konsisten. Kita katakan sama Tuhan, aku mau bertolak ke tempat yang lebih dalam. Segarkan aku yang letih lesu, yang kering. Segarkan aku kembali. Mari kita berdoa. Thank you Kania. Mari semua kita bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan. Mungkin kita pernah mengalami satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Tapi berjalan dengan waktu. Karena keadaan-keadaan, kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Kita mengalami satu kekeringan karena persoalan-persoalan hidup. Pada waktu itu Petrus tidak dapat apa-apa. Petrus pernah ada di tempat yang paling dalam itu. Tapi Tuhan bilang bertolak lagi ke tempat yang paling dalam. Pada waktu dia bertolak, dia menemukan, dia mendapat ikan yang belum pernah dia dapat seperti itu. Tempat yang paling dalam itu adalah hadirat Allah. Datang kepada Dia. Datang kepada Tuhan. Tuhan suka berelasi dengan kita. Tuhan senang karena Dia Bapa. Dia senang berkomunikasi dengan kita. Mari semua jemaat GKKD, yuk kita bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. datang kepada Bapa. Bapak Ibu sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Datang terbuka dan jujur, ungkapkan perasaan kita, ungkapkan apa yang Tuhan mau,
yang kita inginkan. Kalau ada kesombongan, kalau ada maksud jahat, minta ampun kepada Tuhan. Kalau ada orang-orang yang membuat hati kita sakit, lepaskan pengampunan. Kalau engkau rindu, doamu dijawab. Alkitab katakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Kita sudah dibenarkan, Roh Kudus ada di dalam hati kita. Minta Dia memampukan. Ada pergumulan-pergumulan kita, berseru kepada Dia, bawa semua kepada Dia. Kalau ada Bapak Ibu di tempat ini berkata, aku sudah lama tidak memiliki relasi dengan Tuhan. Aku pernah ada di titik di mana aku punya hubungan yang begitu akrab dengan Tuhan. Hanya Bapak Ibu yang tahu apa yang menyebabkan itu. Relasi itu mulai pudar, relasi itu mulai sekedarnya. Padahal Daud berkata, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada ada di tempat lain. Daud menemukan kepuasan. Hari ini jemaat GKKD, yuk kita sama-sama. Kita bilang sama Tuhan, aku mau ada di tempat yang lebih dalam itu. Tidak sekedar memori. Aku pernah doa 1 jam, 2 jam, 3 jam, itu enggak sekedar memori. Pulihkan itu kembali Tuhan. Karena firman-Mu yang berkata orang-orang yang menantikan Tuhan, ia sama seperti Raja Wali yang naik terbang apabila berlari enggak letih, berjalan enggak pernah lesu. Kenapa? Karena dia datang di kaki Tuhan. Tuhan menyegarkan hatinya setiap hari. Doa itu komunikasi, ngobrol, cerita sama Tuhan. Sampaikan semua isi hatimu kepada Tuhan. Percayalah Dia Bapa tahu kebutuhanmu. Dia mengerti kebutuhanmu. Mari masing-masing datang kepada Tuhan. Mari masing-masing minta Tuhan berperkara di hati kita masing-masing. Biar Tuhan mengembalikan hati yang mau bersekutu bersama dengan Dia, baik bersama-sama maupun secara pribadi. Biar Tuhan memulihkan semua kita. Mari kita sama-sama berseru, angkat pujian ini.